Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dua pendekatan utama dalam sebuah pengujian perangkat lunak. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi, yuk kita ingat-ingat kembali apa itu software testing. Seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya, software testing merupakan proses menguji dan mengevaluasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menemukan bug, kesalahan, atau cacat yang mungkin saja terjadi atau yang mungkin saja ada di dalam sebuah sistem sebelum diberikan kepada klien atau customer. Nah, dalam pengujian perangkat lunak, ada dua pendekatan utama yang sering digunakan loh. Apa aja sih? Yang pertama ada black box testing dan juga white box testing. Yuk kita bahas satu persatu di materi ini. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode dari aplikasi yang diuji. Fokus utamanya adalah pada input dan output dari sistem, bukan pada cara sistem memproses data. Tujuan utama dari black box testing adalah memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Penguji akan mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam black box testing, seperti equivalence partitioning, yaitu membagi input menjadi kelompok yang dianggap setara. Kemudian boundary value analysis, menguji nilai batas untuk menentukan kesalahan. Yang ketiga adalah decision table testing, yaitu menggunakan tabel keputusan untuk menguji kombinasi kondisi dan aksi. Kelebihan dari black box testing adalah yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Kedua, fokus pada pengalaman pengguna. Ketiga, cocok untuk pengujian fungsional, regresi, dan penerimaan. Di samping memiliki kelebihan, black box testing juga memiliki kekurangan, seperti tidak dapat menemukan kesalahan internal dalam logika kode dan bergantung pada spesifikasi yang akurat. Mari kita lihat contoh sederhana dari black box testing. Misalnya, kita memiliki fungsi Python sederhana yang mengembalikan nilai maksimum dari 2 angka. Fungsi ini terlihat seperti ini. Nah, dalam fungsi ini, if A lebih besar dari B, fungsi untuk memeriksa apakah nilai A lebih besar dari B. Jika kondisi benar, maka akan mengembalikan nilai A. Lalu, jika kondisi salah, berarti B lebih besar atau sama dengan A, maka mengembalikan nilai B. Dalam black box testing, kita tidak perlu tahu bagaimana fungsi ini diimplementasikan. Kita hanya berfokus pada input dan output yang diharapkan. Berikut adalah beberapa test case yang bisa kita rancang. Test case yang pertama, jika A lebih besar dari B, lalu menginput A sama dengan 5, B sama dengan 3, maka ekspektasi outputnya akan bernilai 5. Lalu, jika test case yang kedua, B lebih besar dari A, lalu kita menginput A sama dengan 2, B sama dengan 4, ekspektasi outputnya akan bernilai 4. Lalu test case yang ketiga, jika A sama dengan B, lalu kita menginput A sama dengan 7, B sama dengan 7, ekspektasi outputnya akan bernilai 7. Dengan menjalankan test case ini, kita dapat memastikan bahwa fungsi berfungsi dengan benar tanpa perlu melihat kode internalnya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke white box testing. Selanjutnya, kita akan membahas white box testing. White box testing juga dikenal sebagai glass box testing atau clear box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki pengetahuan tentang struktur internal, kode sumber, dan logika dari aplikasi yang diuji. Fokus utama dari white box testing adalah pada jalur eksekusi, logika keputusan, dan struktur data dalam program. Yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua jalur dalam kode dieksekusi setidaknya sekali dan mengidentifikasi kesalahan logika atau penulisan. White box testing dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada statement coverage, yaitu untuk memastikan setiap pernyataan dalam kode dieksekusi. Yang kedua ada branch coverage,
yaitu memastikan setiap cabang dari keputusan atau if-else diuji. Dan yang ketiga ada path coverage, untuk memastikan semua jalur independen dalam program diuji. White box testing yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya adalah dapat menemukan kesalahan logika dan penulisan yang tidak terdeteksi oleh black box testing dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem berfungsi secara internal. Namun, kekurangannya adalah memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, lebih rumit, dan memakan waktu terutama untuk aplikasi besar. Sekarang mari kita lihat contoh sederhana dari white box testing. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh sederhana dari white box testing menggunakan fungsi Python yang sama. Dalam white box testing, kita akan menganalisis struktur internal kode ini. Fungsi ini memiliki dua jalur eksekusi. Yang pertama jalur 1, yakni jika A lebih dari B, maka kembalikan A. Lalu jalur 2, jika A kurang dari sama dengan B, maka kembalikan B. Berdasarkan analisis ini, kita akan merancang test case untuk memastikan semua jalur diuji. Yang pertama test case 1, A lebih dari B. Inputnya A sama dengan 5, B sama dengan 3. Lalu expected output atau output yang diharapkan yaitu 5. Lalu test case 2, A kurang dari sama dengan B. Inputnya A sama dengan 2, B sama dengan 4. Expected outputnya 4. Lalu test case 3, A sama dengan B. Inputnya A sama dengan 7, B sama dengan 7. Expected outputnya 7. Dengan menjalankan tes case ini, kita dapat memastikan bahwa semua jalur dalam kode ini telah diuji dan berfungsi dengan benar. Sekarang mari kita simpulkan pembahasan kita. Dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa black box testing dan white box testing adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. Black box testing hanya berfokus pada fungsionalitas dan output tanpa mengetahui struktur internal code dari developer. Sedangkan white box testing berfokus pada struktur internal dan juga logika code. Tentunya keduanya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing dan sering digunakan secara bersamaan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik. Harus kita ingat, black box testing dan white box testing itu seperti dua sisi mata uang. Mereka saling melengkapi dan saling membantu untuk kita memastikan bahwa aplikasi tidak hanya keren di luar, tetapi juga solid di dalam. Sekian video mengenai black box testing dan white box testing dari kelompok kami. Sampai ketemu di video materi selanjutnya.